Bersyukurlah. Haleluya, haleluya. Mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Sukacita yang melimpah Dia berikan atas kita. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Mari katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, Karena apa? karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama di hadapan Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan. Takkan ku izinkan ketakutan, Karena apa? karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan beri sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kita mengucap syukur bersama-sama. Sebab Tuhan limpahkan sukacitanya atas kita. Haleluya. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kami memujimu, kami menyembahmu yang kudus. Tinggikan namamu, agungkan namamu yang kuasa. Kami memujimu, kami menyembahmu yang kudus. Tinggikan namamu, agungkan namamu yang kuasa. Yesus
kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Biarlah mulut kami senantiasa menyembah-Mu Tuhan, membawa pujian indah bagi Engkau. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku.
Kiranya setiap pujian dan sembah yang kami naikkan pagi hari ini di hadapan Engkau boleh menyukakan hati-Mu ya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Tiba saatnya kami rindu kebenaran-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Biarlah Kau berbicara kepada setiap kami ya Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan. Biar itu boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada setiap kami pagi hari ini. Lawat kami Tuhan, berbicara atas kami. Kami memerlukan firman-Mu, meneguhkan, menguatkan, membimbing, memimpin kami di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sebagian besar dari perjalanan hidup ini kita lalui di lembah, yaitu lembah kesukaran yang berada di antara bukit-bukit keberhasilan. Di saat melewati lembah-lembah seperti itulah sikap gigih untuk berjuang dibentuk dalam kehidupan kita. Sikap gigih, yaitu tidak menyerah dalam keputusasaan ketika kita melewati perjalanan yang sukar dan panjang sampai kita mencapai bukit keberhasilan yang Tuhan sediakan. Sikap gigih dan tidak menyerah kepada keputusasaan itulah yang antara lain dapat kita lihat dalam diri Thomas Alva Edison. Seorang penemu atau inventor yang sudah memberikan kontribusi yang positif terhadap kehidupan manusia. Berbagai penemuan yang ia hasilkan telah membawa manfaat yang besar bagi dunia. Sebagai contoh adalah penemuan bola lampu pijar, gramafon, dan piringan hitam yang merekam suara, serta film bioskop. Itu baru sedikit dari berbagai penemuan yang langsung ataupun tidak langsung ia hasilkan dalam masa kehidupannya. Di samping kemampuannya untuk berpikir secara cemerlang, salah satu hal dalam diri Thomas Alva Edison yang tidak boleh kita lupakan adalah kegigihannya. Dengan gigih tanpa mengenal keputusasaan, yang bersangkutan melakukan eksperimen lebih dari 2000 kali sampai ia berhasil menemukan kawat filamen untuk lampu pijar yang tahan menyala belasan jam. Kegigihan ini juga nampak dalam reaksi dirinya ketika 10 bangunan dari pabrik dan laboratoriumnya di West Orange, New Jersey, Amerika Serikat terbakar pada tahun 1914. Ketika kebakaran itu terjadi, Edison dengan tenang melihat dan berkata kepada Charles, putranya, "Jemput ibumu dan teman-temannya. Mereka tidak akan pernah melihat api yang sebesar ini lagi." Wartawan The New York Times mencatat bahwa kemudian Edison berkata, "Walaupun sekarang saya sudah berusia 67 tahun, namun esok saya akan memulai kembali laboratorium ini dari awal." Dan sesuai dengan apa yang ia katakan, esok harinya ia membangun kembali pabrik dan laboratoriumnya tersebut. Kegigihan inilah yang memungkinkan Thomas Alva Edison untuk tidak merasa tertekan ataupun berhenti dalam berjuang. Kegigihan yang mengakibatkan ia menghasilkan berbagai hal yang bermanfaat. Kegigihan seperti itu pula lah yang diperlukan oleh setiap orang. Karena pada dasarnya tidak ada orang yang tidak pernah melewati lembah yang gersang, yaitu masa-masa yang sukar di dalam kehidupannya. Masa-masa sukar yang acap kali membuat orang merasa berputus asa. Sikap gigih dan pantang berputus asa seperti itu juga yang Yesus ingin tanamkan di dalam diri para pengikutnya. Hal ini dapat kita lihat antara lain dalam penampakan dirinya kepada para muridnya sesudah kebangkitannya dari kematian. Yaitu sebagaimana yang dicatat di dalam Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 11. Peristiwa ini terjadi di pinggir Danau Galilea. Yaitu sesudah para murid Yesus meninggalkan Yerusalem dan kembali ke Kapernaum, tempat asal mereka. Mari kita membaca dan menelaah ayat-ayat tersebut dengan terlebih dulu membaca ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 3. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi
kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Ayat 2. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Menaati pesan yang Yesus sampaikan melalui para murid perempuan yang berjumpa dengan dirinya sesudah kebangkitannya, yaitu pesan yang dicatat dalam Matius pasal 28 ayat 10, maka para murid Yesus, yaitu para rasulnya, meninggalkan Yerusalem yang berada di Yudea dan kembali ke daerah Galilea. Sesudah beberapa waktu mereka berada di kota tempat mereka berasal, yaitu kota Kapernaum yang terletak di pinggir Danau Galilea, atau yang juga biasa disebut sebagai Danau Tiberias. Seperti yang dicatat di ayat-ayat yang telah kita baca tadi, berkatalah Simon Petrus kepada teman-temannya, "Aku pergi menangkap ikan." Mendengar perkataan Petrus tersebut, teman-temannya yang lain berkata, "Kami pergi juga dengan engkau." Maka naiklah mereka ke dalam perahu dan berlayar di Danau Galilea. Semalam-malaman mereka mencari ikan, namun tidak memperoleh hasil seperti yang mereka harapkan. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, kita melihat bahwa Yesus menampakkan diri kepada mereka. Melalui apa yang ia katakan dan lakukan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa melalui peristiwa tersebut, Yesus mengajar para muridnya agar mereka tidak berputus asa. Para muridnya yang akan meneruskan pelayanannya di dunia sesudah kebangkitannya dari kematian. Para murid Yesus yang 3,5 tahun sebelumnya di pinggir danau yang sama dipanggilnya untuk menjadi para penjala manusia. Panggilan yang tidak akan luput dari berbagai tantangan dan kesukaran. Panggilan yang harus mereka penuhi dengan sikap gigih, tak berputus asa. Melalui semua itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Yesus juga mengajar kita, para pengikutnya, agar tidak berputus asa dalam melakukan tugas dan pekerjaan kita sehari-hari. Setidaknya di sini ada 3 alasan yang Tuhan ingin agar kita ketahui tentang mengapa kita tidak perlu berputus asa dalam melakukan pekerjaan kita. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, yaitu bahwa keberhasilan tidak selalu dengan serta-merta mengikuti pekerjaan yang kita lakukan. Saya ulang, keberhasilan tidak selalu dengan serta-merta mengikuti pekerjaan yang kita lakukan. Memang kita hidup di dunia yang serba instan. Instan artinya kita berharap bahwa semua yang kita inginkan akan dengan serta-merta menjadi kenyataan. Itu sebabnya kita mengenal mie instan, susu instan, kopi instan, bahkan sarjana instan. Artinya tanpa usah berjerih lelah, maka mie, susu, dan kopi akan segera terhidang di hadapan kita. Bahkan tanpa perlu melewati kuliah sebagaimana yang seharusnya, orang langsung dapat menyandang gelar sarjana. Hanya saja dalam realitas, kehidupan ini tidaklah selalu berjalan secara instan. Artinya, keberhasilan tidak senantiasa datang secara serta-merta tanpa melalui berbagai hambatan dan kesukaran. Itulah yang dialami oleh para murid Yesus pada hari itu. Sebagaimana yang dicatat di ayat 3. Sesudah bekerja semalam suntuk mencari ikan, mereka tidak menangkap apa-apa. Tentu situasi seperti ini bukan yang pertama kalinya mereka alami. Sebagai contoh adalah yang dicatat dalam Lukas pasal 5 ayat 5. Di situ ditulis bahwa para muridnya telah bekerja keras untuk mencari ikan di Danau Galilea.
namun mereka juga tidak menangkap apa-apa. Hanya saja, walaupun peristiwa ini bukan yang pertama kalinya mereka alami, namun sebagaimana lazimnya orang yang telah berupaya dan tidak memetik keberhasilan, yang bersangkutan akan merasa kecewa. Tetapi apabila kita menyadari bahwasanya seperti yang dialami oleh para murid Yesus di Danau Galilea, dan yang dicatat dalam Yohanes pasal 21 ayat 3 tadi, yaitu bahwasanya keberhasilan tidak selalu dengan serta-merta mengikuti pekerjaan yang kita lakukan, maka ketika upaya yang kita kerjakan belum juga kunjung membuahkan hasil, kita tidak akan berputus asa. Keputusasaan yang mengakibatkan orang merasa enggan untuk terus berjuang. Padahal justru dengan berhenti berjuang, maka orang menutup pintu untuk mengalami keberhasilan. Disinilah pentingnya untuk bersikap tidak menyerah kepada kesukaran dan berputus asa ketika pintu keberhasilan belum juga terbuka di hadapan kita. Sebaliknya dari berpangku tangan, kita harus terus berjuang dengan gigih sampai garis yang terakhir. Yaitu dengan meyakini bahwa sesungguhnya kegagalan hanyalah merupakan keberhasilan yang tertunda. Kehidupan Abraham Lincoln merupakan contoh tentang keberhasilan yang tertunda ini. Orang mengenal yang bersangkutan sebagai seorang presiden Amerika Serikat yang sangat terkenal. Yang antara lain berhasil menjaga keutuhan Amerika Serikat ketika negara tersebut melewati perang saudara yang sangat menyayat hati pada tahun 1861 sampai 1865. Namun sebelum mencapai keberhasilan tersebut, sesungguhnya yang bersangkutan telah melewati rangkaian kegagalan secara berturut-turut. Kegagalan-kegagalan tersebut diantaranya yaitu mengalami kegagalan dalam pekerjaannya di usia 21 tahun. Dikalahkan dalam pemilihan anggota DPR pada usia 22 tahun. Mengalami kegagalan kembali dalam pekerjaannya di usia 24 tahun. Kekasihnya meninggal dunia ketika ia berusia 26 tahun. Mengalami depresi di usia 27 tahun. Dikalahkan dalam pemilihan kongres pada usia 34 tahun. Kembali mengalami kekalahan dalam pemilihan kongres pada usia 36 tahun. Mengalami kekalahan dalam pemilihan senator di usia 45 tahun. Mengalami kekalahan dalam upaya untuk menjadi wakil presiden pada usia 47 tahun. Kembali mengalami kekalahan dalam pemilihan senator di usia 47 tahun. Kalau saudara menjadi Abraham Lincoln, yaitu setelah mengalami sekian kali kekalahan dan kegagalan secara berturut-turut, apa yang akan saudara rasakan di hatimu? Dan apa yang akan saudara kerjakan? Saya juga kebanyakan orang kalau mengalami apa yang dialami oleh Abraham Lincoln, ia akan berputus asa dan berhenti berjuang. Namun tidak demikian halnya dengan Lincoln. Ia memegang prinsip DPNO, down but not out. Jatuh namun tidak tergeletak. Sehingga ia bangkit dan berjuang kembali. Akhirnya ia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat di usia 52 tahun. Ingat apa yang saya katakan dalam ibadah Jumat Agung yang lalu. Di dalam banyak hal, saat-saat terakhir merupakan waktu yang tak boleh disia-siakan. Karena bisa jadi detik-detik yang terakhir tersebut justru merupakan saat-saat yang paling menentukan. Artinya, jangan menyerah dalam keputusasaan sebelum saudara mencapai detik yang terakhir. Karena keberhasilan tidak selalu dengan serta-merta mengikuti pekerjaan yang kita lakukan. Justru acap kali sudah melewati perjalanan yang panjang di lembah kesukaran. Barulah kita tiba di gunung keberhasilan yang Tuhan sediakan. Kalau saudara percayakan hal ini, tulislah pernyataan imanmu pada kolom komen di YouTube channel yang sedang saudara ikuti ini. Tulislah, bersama dengan Tuhan Yesus, aku tidak mau berputus asa. Atau tulislah, bersama dengan Tuhan Yesus, kesukaran pasti akan berakhir dengan
keberhasilan. Atau silakan saudara menulis kalimat yang saudara susun sendiri. Dengan menulis pernyataan iman tersebut, saudara meneguhkan hatimu dan membuka pintu untuk mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupmu. Selanjutnya, yang kedua, mengapa kita tidak perlu berputus asa dalam melakukan pekerjaan kita, yaitu karena Tuhan bersedia untuk terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan. Saya ulang, karena Tuhan bersedia untuk terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan. Hal itulah yang dialami oleh para murid Yesus. Yesus yang telah bangkit dari kematian menampakkan diri serta melibatkan dirinya dalam usaha yang sedang dikerjakan oleh para muridnya. Ketika itu para murid Yesus bermaksud merapat ke pantai dan menghentikan usaha mereka. Memang karena sesudah berusaha semalam suntuk, mereka tidak berhasil menangkap ikan seekor pun. Dicatat di ayat 8, saat itu mereka sudah hampir merapat ke pantai, yaitu sejarak kira-kira 200 hasta atau 60 meter dari daratan. Di saat itulah mereka mendengar Yesus berbicara dari pantai guna menolong mereka untuk mengatasi kegagalan yang mereka alami. Hal itu ditulis di ayat 4 sampai 6 sebagai berikut. Yohanes pasal 21 ayat 4 sampai 6. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Di sini dicatat bahwa Yesus bertanya kepada para muridnya, apakah mereka mempunyai lauk pauk? Dan mereka menjawab, tidak ada. Jawaban mereka ini menunjukkan bahwa semalaman mereka tidak mendapat seekor ikan pun, sehingga tidak ada lauk untuk mereka makan. Tentang situasi ini, ada orang yang beranggapan bahwa para murid Kristus tersebut tidak memperoleh ikan sebab mereka meninggalkan panggilan sebagai para rasul dan kembali kepada profesi mereka, yaitu sebagai para nelayan. Suatu pendapat yang sesungguhnya tidak ditunjang oleh ayat-ayat yang kita baca tadi. Sebab sebagaimana yang ditulis di ayat 6, Yesus tidak menegur ataupun mempersalahkan para muridnya karena mereka telah mencari ikan. Yesus tidak berkata kepada mereka, "Kalian tidak mendapat ikan, mengapa? Karena gara-gara kalian kembali kepada profesimu yang lama, yaitu sebagai para nelayan. Kalian telah mengingkari panggilanmu untuk menjadi penjala manusia. Dan itu sebabnya aku menghukum kalian dengan membuat usaha kalian gagal total." Jelas tidak sebersit pun Yesus memiliki niatan untuk berkata seperti demikian. Malahan sebaliknya. Di ayat 6, ia bertindak untuk menolong mereka dengan menyuruh para muridnya itu menebar jala di sebelah kanan perahu. Hal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya Yesus bersedia untuk terlibat dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Sebab pada dasarnya bekerja bukan merupakan hal yang hina dan bukan suatu upaya yang tidak memiliki bobot rohani. Itu sebabnya dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 ditulis bahwa Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Artinya sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pun Allah sudah merancang agar manusia itu bekerja. Dengan kata lain, bekerja merupakan hal yang mulia dan merupakan bagian dari rencana Allah untuk manusia. Oleh karena itu kita dapat memuliakan Tuhan bukan hanya dengan menyanyi dan memuji Dia saja,
namun juga dengan bekerja secara bertanggung jawab. Kita dapat menyenangkan hati Tuhan bukan hanya dengan menghafal ayat-ayat Alkitab, tetapi terlebih lagi, yaitu dengan melakukan firman Tuhan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam kehidupan kerja kita. Tentang hal itu konon Martin Luther, tokoh pembaru gereja dari Jerman yang sangat terkenal dan yang hidup di abad 16, pernah berkata, seorang tukang sepatu Kristen melakukan tugas kristianinya bukan karena ia telah memasang salib kecil pada sepatu yang ia buat, tetapi karena ia membuat sepatu dengan baik. Sebab Tuhan tertarik kepada karya tangan yang bermutu. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami kesukaran dalam pekerjaan yang kita hadapi, tak perlu kita berputus asa. Alasannya, karena Tuhan bersedia untuk terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan. Berarti mengawali setiap hari dengan menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan melalui doa merupakan suatu langkah yang tepat. Karena melalui doa, entah dalam ibadah harian maupun dalam doa setiap hari Sabtu pagi, kita memohon penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bila Tuhan menyertai kita, serta terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan, maka kita dapat mengharapkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Pertolongan yang selalu datang tepat pada waktunya, seperti yang dialami oleh para murid Yesus di Danau Galilea pada hari itu. Lebih jauh, yang ketiga, kita tidak perlu berputus asa dalam melakukan pekerjaan kita, karena Tuhan mampu memberkati pekerjaan yang kita lakukan. Saya ulang, karena Tuhan mampu memberkati pekerjaan yang kita lakukan. Karena Tuhan yang terlibat dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan kerja kita, adalah pribadi yang kasih, kuasa, dan hikmatnya tidak terbatas. Itu sebabnya kita dapat mengharapkan pertolongannya. Pertolongannya antara lain dalam bentuk berkat-berkatnya atas usaha yang kita lakukan. Memang sebagai manusia kita harus berusaha, karena hal itu merupakan panggilan atau rencana Allah bagi hidup kita. Namun di saat yang sama kita juga perlu menyadari bahwasanya kita adalah manusia yang terbatas. Sehingga upaya yang kita lakukan dengan kemampuan kita sendiri tidak akan selalu mendatangkan keberhasilan. Tetapi apabila Tuhan mengulurkan tangan untuk menolong kita, Dia yang kasih kuasa dan hikmatnya tidak terbatas itu sanggup membuka jalan lebih dari yang dapat kita perkirakan. Hal ini dialami oleh para murid Yesus sebagaimana yang dicatat di ayat 7 sampai 11 seperti demikian. Yohanes pasal 21 ayat 7 sampai 11. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta atau 60 meter saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ayat 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, perhatikan, jala itu tidak koyak. Di ayat 4 sampai 6 yang sudah kita baca tadi, dan di ayat 7 sampai 11 ini, kita melihat mujizat-mujizat yang Yesus lakukan dalam memberkati pekerjaan para muridnya. Mujizat yang pertama yaitu dalam bentuk timing atau kurun waktu bagi mereka untuk menebar jala seperti yang Yesus suruh agar mereka melakukannya. Saat itu bukan timing yang tepat. Sebab sebagaimana yang ditulis di ayat 4,
saat itu hari mulai siang. Sedangkan pada umumnya orang mencari ikan di waktu malam hari. Seperti yang telah dilakukan oleh para murid Yesus sebelumnya. Namun walaupun dalam pemikiran dan kebiasaan manusia, ketika hari mulai siang bukanlah timing yang tepat untuk mencari ikan. Tetapi kuasa Tuhan Yesus tidak tergantung pada waktu. Ia dapat bekerja kapan saja untuk memberkati para pengikutnya. Termasuk di waktu yang dipandang oleh manusia sebagai timing yang tidak tepat. Mukjizat yang kedua, yaitu dalam bentuk jumlah dari berkat yang Tuhan berikan. Jumlah yang berlimpah-limpah. Sebab seperti yang ditulis di ayat 6, sedemikian banyaknya ikan yang mereka peroleh, sehingga mereka tidak dapat menarik jala yang mereka tebarkan. Kalau sebelumnya, entah sudah berapa kali mereka menebar jala di sepanjang malam, dan tak seekor ikan pun yang mereka peroleh. Sekarang, dengan sekali menebar, ikan yang mereka peroleh sangatlah banyak. Sedemikian banyaknya sehingga melampaui kemampuan mereka untuk menarik jala yang telah mereka tebar itu. Mukjizat yang ketiga, yaitu dalam bentuk perlindungan Tuhan atas upaya yang mereka kerjakan. Perlindungan Tuhan sehingga jala yang mereka gunakan tidak menjadi rusak. Karena seperti yang ditulis di ayat 11, walaupun yang mereka peroleh adalah ikan-ikan besar sebanyak 153 ekor, namun jala yang mereka gunakan tidak koyak. Catatan di ayat 11 ini menunjukkan bahwa untuk jumlah ikan yang sebanyak tadi, seharusnya jala tersebut sudah robek. Tapi oleh pertolongan Tuhan, mukjizat pun terjadi. Ia melindungi upaya yang dilakukan oleh para muridnya. Sehingga walaupun jumlah ikan yang mereka peroleh sangatlah banyak, jala yang mereka gunakan tidak menjadi rusak. Kalau kita menyadari bahwa Tuhan mau terlibat, bahkan mampu memberkati pekerjaan yang kita lakukan, maka berarti di dalam kesukaran yang seberat apapun, kita tidak perlu berputus asa. Di dalam kasih-Nya, Ia mau terlibat dalam pekerjaan yang kita lakukan. Dalam kuasa dan hikmat-Nya, Ia mampu memberkati usaha yang kita kerjakan dengan menjadikannya berhasil. Bahkan keberhasilan yang melampaui yang kita sangkakan. Perhatian dan kuasa Tuhan yang sedemikian besarnya itulah yang dinyanyikan oleh Ethel Waters. Seorang penyanyi jazz dan blues yang sangat terkenal di Amerika Serikat. Yang secara berkala menyanyi di teater-teater Broadway di kota New York. Lagu yang acap kali dinyanyikan oleh Ethel Waters di hadapan puluhan ribu orang dalam ibadah-ibadah kebangunan rohani yang dilayani oleh Billy Graham. Lagu yang berjudul His Eye is on the Sparrow. Matanya tertuju pada burung pipit. Lagu yang digubah 100 tahun yang lampau. Berdasarkan perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Lagu yang di kemudian hari juga dinyanyikan oleh Whitney Houston, penyanyi yang sangat terkenal itu. Di dalam syair lagu itu dikatakan demikian. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Mengapa aku harus berputus asa? Dan mengapa rasa kelabu harus datang? Mengapa hatiku harus merasa kesepian? Dan merindukan surga serta rumahku. Ketika Yesus merupakan bagianku. Dia adalah sahabat yang setia. Matanya tertuju kepada burung pipit. Dan aku tahu, dia mengawasi diriku. Matanya tertuju kepada burung pipit. Dan aku tahu, dia mengawasi diriku. Ya, di dalam segala keadaan, tak
perlu kita berputus asa. Di dalam segala situasi, hati kita tidak perlu dirundung oleh rasa kelabu. Di dalam masa yang sesulit apapun, kita tidak perlu merasa seorang diri, sehingga ingin melarikan diri dari kesulitan dan kenyataan. Kalau Yesus merupakan bagian untuk hidup kita, when Jesus is my portion. Dan kalau Dia yang adalah sahabat yang setia itu, yang senantiasa menyertai kita, mengapa kita harus merasa berputus asa? Kalau burung pipit pun Dia perhatikan, terlebih lagi hidup kita. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia bersedia terlibat dalam kehidupan kita. Dan Dia mampu memberkati kita. Termasuk dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita dapat berkata, don't be discouraged. Jangan berputus asa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang berjanji bahwa Engkau akan terlibat dalam hidup kami. Dalam kehidupan kami sehari-hari, Engkau tidak akan lepas tangan. Tetapi Engkau bersedia campur tangan dalam hidup ini. Dan bukan itu saja. Engkau berjanji bahwa Engkau bersedia menolong, memberkati kami. Dalam kehidupan kami, baik rumah tangga, pekerjaan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, itu sebabnya kami percaya. Di dalam segala keadaan kami tidak perlu berputus asa. Menghadapi kesukaran yang seberat apapun kami tidak perlu berputus asa. Karena kasih, kuasa, kesetiaan dan hikmat-Mu tidak terbatas. Sehingga Engkau sanggup membuka jalan di saat tiada jalan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, saya berdoa untuk setiap orang yang sedang dalam keadaan putus asa. Ulurkan tangan kasih-Mu. Ulurkan tangan kuasa-Mu. Ulurkan tangan hikmat-Mu. Yang membuka jalan, yang meneguhkan, yang mengangkat dan memulihkan itu. Kami mau berkata kepada keputusasaan, Engkau tidak punya hak dan bagian dalam hidup kami. Karena sesungguhnya Yesus telah bagian kami. Jesus is my portion. Kalau Tuhan Engkau memberikan perhatian kepada burung pipit di udara, terlebih lagi hidup kami. Hidup yang berharga di mata-Mu. Tidak akan pernah Tuhan abaikan. Tuhan Yesus, saya berdoa saat ini. Ulurkan tangan-Mu yang menyembuhkan. Ulurkan tangan-Mu yang memulihkan. Ulurkan tangan-Mu yang sanggup melakukan mujizat itu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Ulurkan pertolongan-Mu bagi setiap orang yang berseru memanggil nama-Mu. Karena sesungguhnya di dalam Engkau ya Tuhan. Kami tahu ada pengharapan. Di dalam Engkau ya Tuhan Yesus ada masa depan. Di dalam Engkau Tuhan Yesus kami tahu ada hari esok yang tidak mengecewakan. Dan di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat. Kami telah berdoa. Amin.